Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yosua Sahala, dosen peternakan Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Saya memiliki latar belakang pendidikan strata S1 dan S2 Ilmu Peternakan. Saat ini saya memiliki kepakaran bidang studi sosial ekonomi peternakan. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah 1. Dasar-dasar manajemen. 2. Ekonomi produksi peternakan. 3. Manajemen agribisnis peternakan. 4. Kebijakan dan perundang-undangan peternakan. 5. Ilmu usaha ternak. 6. Pengantar ilmu ekonomi dan manajemen. 7. Ekonomi bisnis. Dan terakhir adalah pemasaran hasil ternak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Agribisnis Peternakan, dengan nomor kode PET 34210, dengan bobot SKS sebanyak 3. Manajemen Agribisnis Peternakan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi peternakan, khususnya pada mahasiswa semester 4. Metode pembelajaran dengan metode blended learning, yaitu memadukan pembelajaran secara luring maupun daring. Pembelajaran secara luring dilakukan dalam kelas dengan metode tatap muka, dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang berkaitan dengan agribisnis pada sektor khususnya di bidang peternakan. Untuk pengumpulan tugas secara daring maupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun Siakat Cloud sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian sesuai dengan kinerja dari mahasiswa pada Siakat Cloud. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group antara dosen dan mahasiswa sehingga diskusi dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Mata kuliah Manajemen Agribisnis Peternakan merupakan ilmu yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan agribisnis peternakan mulai dari hulu sampai ke hilir. Selanjutnya, menjelaskan terkait penerapan ilmu manajemen dalam pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi keberhasilannya, serta menjelaskan peran manajemen agribisnis dalam usaha di bidang peternakan, khususnya mulai dari hulu sampai ke hilir. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Manajemen Agribisnis Peternakan yang telah ditetapkan oleh program studi peternakan, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai prinsip-prinsip ilmu lingkungan, sosial ekonomi, dan manajemen. 3. Mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan budidaya ternak dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah lahan kering di wilayah perbatasan dan mengintegrasikan pengetahuan tentang genetika, nutrisi, dan reproduksi serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menghasilkan ternak yang memiliki kualitas yang sesuai dengan tujuan pembudidayaan, misalnya ternak sapi, potong, petelur, dan indukan. Sedangkan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Peternakan ialah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan agribisnis peternakan mulai dari hulu sampai ke hilir. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan ilmu manajemen dan pengelolaan usaha mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi keberhasilannya. Dan terakhir yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan peranan manajemen agribisnis dalam usaha di bidang peternakan mulai dari hulu ke hilir. Untuk mencapai capaian pembelajaran, adapun materi kuliah yang saya berikan yaitu 1. Peran manajemen dalam agribisnis. 2. Sistem agribisnis. 3. Manajemen produksi agribisnis. 4. Manajemen keuangan dalam agribisnis. 5. Pemasaran dan distribusi produk agribisnis. 6. Manajemen mengelola risiko. 7. Manajemen teknologi agribisnis. 8. Kelembagaan pendukung agribisnis. Dan terakhir adalah pengembangan agribisnis di Indonesia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa menggunakan PowerPoint setiap pertemuan di dalam kelas. Kemudian interaksi, di mana saya melakukan hubungan interaksi dengan mahasiswa, bagaimana saya memberikan stimulus terhadap pertanyaan atau materi yang belum mereka pahami. Kemudian pada assessment, bagaimana saya memberikan nilai kepada mahasiswa pada pertemuan pertama, di mana kami sudah melakukan kontrak terlebih dahulu dan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh mahasiswa sehingga memiliki nilai yang optimal pada perkuliahan manajemen agribisnis peternakan. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian mata kuliah manajemen agribisnis peternakan diantaranya: 1. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa pada perkuliahan luring maupun daring dengan nilai bobot 15%. Kedua, tugas diberikan nilai bobot 15%. Ketiga, kuis di kelas diberikan nilai bobot 10%. Sedangkan untuk UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing dengan nilai bobot 30%. Sistem penilaian kami dilakukan secara transparan tanpa ada intervensi dengan memberikan nilai secara langsung kepada mahasiswa baik dari tugas maupun nilai ujian yang diupload melalui Siakat Cloud, di mana mahasiswa bisa langsung melihat hasil nilainya pada akun Siakat Cloud masing-masing. Itulah teknik dan metode pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Demikianlah pemaparan deskripsi mata kuliah manajemen agribisnis peternakan yang saya lakukan. Berikut cuplikan pengajaran mata kuliah manajemen agribisnis peternakan yang saya lakukan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah manajemen agribisnis peternakan pertemuan ke-7 dengan judul pemasaran dan distribusi produk agribisnis peternakan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin adik-adik menjelaskan apa itu pasar, apa itu pemasar, dan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Boleh satu orang yang beri pendapat? Ya, silakan. Pasar adalah tempat atau lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan interaksi jual beli barang secara langsung. Pasar adalah titik pertemuan antara seorang penjual dan pembeli. Ada yang lain? Ya. Pasar adalah suatu tempat atau sistem yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk membeli barang atau jasa tertentu. Membeli barang. Jadi pasar itu, sepemahaman adik-adik yang ada ya, terima kasih untuk Delvantia dan Adi Netian Seran, terkait pengertian pasar itu merupakan pertemuan ya antara produsen dan konsumen, di mana produsen melakukan proses penawaran terkait produknya, sedangkan konsumen dia membeli produk yang ingin dia harapkan. Selanjutnya, saya ingin minta pendapat adik-adik terkait apa yang dimaksud dengan pemasar dan pemasaran. Boleh? Saya ingin minta pendapatnya. Siapa? Silakan. Baik, pemasar adalah seseorang yang dapat mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Baik, ada pendapat yang lain terkait pemasar dan pemasaran? Oke. Lalu selanjutnya terkait pemasaran, boleh satu orang yang kasih pendapat? Siapa? Ya. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk menciptakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan tujuan perusahaan. Baik, terima kasih. Mari kita lihat pengertian pasar, pemasar, dan pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar itu merupakan sekelumpulan pembeli dan penjual yang melakukan yang namanya transaksi atau sejumlah produk tertentu yang terjadi di mana? Di pasar. Nah, pemasar itu adalah seorang
yang mencari sumber daya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Bisa saja sumber daya dari orang lain ini berupa produk peternakan. Bisa saja sapi, telur, susu, daging. Sedangkan pemasaran menurut Kontras 97 yaitu sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberikan kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen. Jadi pemasaran ini dia harus bisa membeli yang namanya kepuasan. Kepuasan kepada siapa? Kepada konsumen yang akan mengeluarkan yang namanya uang yang mereka peroleh setiap bulannya dari hasil jerih payah pada saat bekerja. Pendapatan ini tergantung dari pekerjaan yang mereka lakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan oleh konsumen, maka daya belinya akan semakin besar pula, tergantung dari pendapatan dan pekerjaan yang dia lakukan. Pasar agribisnis itu merupakan tempat di mana terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan produk, barang atau jasa di bidang agribisnis, ya, Dek. Di sana terjadi yang namanya transaksi. Transaksi kesepakatan apa? Kesepakatan nilai harga terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Kemudian jumlah spesifikasi produknya berapa banyak yang ditawarkan. Kemudian tempat terjadi pemindahan kepemilikan barang, mereka akan melakukan di mana? Di rumah produsen atau langsung diangkut ke rumah konsumen. Begitu. Nah, kesepakatan ini dapat berupa kesepakatan harga, baik dari cara pembayaran, proses pengiriman, tempat pengambilan penerimaan produk, jenis dan jumlah produk, serta spesifikasi mutu dari produk yang akan ditawarkan. Kalau mutu produk, khusus di bidang produksi unggas untuk ayam petelur, untuk telur itu dia memiliki grade-nya 4. Ada telur dengan grade A, telur dengan grade B, telur grade C, sama telur yang memiliki grade D. Telur yang grade A, dia memiliki harga jauh lebih mahal dibandingkan dengan telur yang grade D. Selisihnya hampir sebesar Rp500 ya. Begitu. Lalu, bagaimana perkembangan ilmu pemasaran agribisnis? Perkembangan ilmu pemasaran agribisnis, kita harus melakukan yang namanya penelaahan, kemudian menganalisis agar aliran barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen akhir itu dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Maka timbullah yang namanya ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran ini itu mencakup konsep-konsep dan teori dasar dari pemasaran dan manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu memerlukan yang namanya seni dalam proses pemasaran produk dan jasa. Nah, seni ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat pengalaman yang cukup baik dalam proses pengelolaan pemasaran. Pemasaran agribisnis sebagai suatu seni, dia itu mendorong yang namanya aplikasi praktis dari teori dan konsep-konsep pemasaran agribisnis, serta timbulnya yang namanya dorongan untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaian berdasarkan apa? Intuisi di lapangan, rasa serta keyakinan dalam proses pemasaran, dan kreativitas dalam seluruh rangkaian dalam pemasaran agribisnis. Nah, bisa saja proses kreativitas dalam pemasaran itu bisa menggunakan berbagai macam bentuk penjualan produk yang saat ini mulai muncul. Kalau dulu kita bisa saja proses penjualan harus berkunjung ke pasar baru membeli produk. Kalau saat ini kalau kita mau membeli produk, kita bisa saja melalui yang namanya sistem digital, dan ini bisa mendukung yang namanya sistem pemasaran agribisnis. Selanjutnya, ilmu dan seni pemasaran itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi serta peningkatan kompleksitas masalah dalam sistem pemasaran. Teknologi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam proses pemasaran agribisnis. Dengan adanya teknologi, maka mempermudah pekerjaan produsen dalam menjual yang namanya produknya. Hal ini penting sebagai bentuk efisiensi dalam pemasaran produk. Lanjut kepada sistem pemasaran agribisnis, di mana sistem pemasaran
peternakan itu merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk peternakan dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan sebaliknya memperlancar yang namanya aliran uang. Nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komunitas itu bisa saja berubah-ubah. Di dalam lembaga pemasaran biasanya yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah pedagang besar, yang ketiga adalah pedagang kecil, baru pedagang pengecer. Selanjutnya di sisi terakhir itu adalah konsumen. Setiap lembaga ini memiliki aliran uang dan nilai produk yang berbeda-beda. Makanya sistem peternakan ini mencakup kegiatan yang produktif, sehingga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang harus ada di dalam komoditas tersebut, baik secara vertikal maupun secara urutan penambahan kegunaannya, serta secara horizontal berdasarkan tingkat kegiatan produktif yang sama. Nah, tingkat produktivitas sistem pemasaran itu ditentukan oleh yang namanya efisiensi. Efisiensi apa yang dilakukan oleh produsen, apa yang digunakan agar produknya itu benar-benar efisien dalam pemasarannya. Seluruh kegiatan fungsional sistem pemasaran itu ditentukan oleh operasi, kinerja operasi, dan proses sistem. Nah, kinerja operasi itu tergantung siapa yang menangani produk. Apakah produk itu benar-benar dihandle oleh orang-orang yang berpengalaman atau tidak. Kalau tidak berpengalaman, maka produknya itu akan lambat sampai kepada konsumen. Tapi kalau sudah orang yang benar-benar ahli di bidangnya, itu produk akan segera sampai deh. Makanya dalam proses lembaga pemasaran itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, efisiensi sistem pemasaran dapat dilihat dari terselenggaranya integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang kuat. Terjadi pembagian. Pembagian apa? Pembagian yang adil dari rasio nilai tambah yang tercipta dari biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi, ya. Baik itu kegiatannya bersifat produktif dari masing-masing pelaku lembaga pemasaran, sehingga sistem pemasaran itu disebut sebagai saluran pemasaran. Jadi pemasaran itu kita harus memperhatikan salurannya. Semakin panjang saluran pemasaran, maka harga yang diperoleh oleh konsumen akan semakin mahal. Namun sebaliknya, harga yang murah itu akan diperoleh dengan saluran pemasaran yang pendek. Sifat-sifat produk peternakan itu yang pertama dia bersifat perishable, kemudian memiliki ukuran yang besar, pertumpukan atau bersifat bulky, dan beraneka ragaman mutunya. Beraneka ragam mutunya begini artinya, produk peternakan apabila pada hari ini harga daging jauh lebih tinggi dibanding dengan hari-hari yang sebelumnya, maka kita bisa beralih ke dalam produk peternakan lainnya berupa protein hewani, berupa telur ya. Ini penting. Karena apa? Karena kita tidak boleh sampai mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kita. Besar pasak daripada tiang itu tidak boleh. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau harga dari produk peternakan naik, berarti kita harus cari yang jauh lebih murah yang bisa mencukupi kebutuhan protein hewani pada tubuh kita. Nah, produk peternakan itu rawan terhadap yang namanya kerusakan. Apabila ukurannya yang besar, dia memerlukan yang namanya tumpukan yang benar-benar kita harus memerlukan tempat penyimpanan yang besar juga. Nah, tempat penyimpanan yang besar, maka pada saat proses pengantaran itu kita harus hati-hati dalam proses pengangkutan. Nah, perlu ada yang namanya penjadwalan dalam proses pengangkutan. Tidak boleh asal ngangkut, tidak boleh asal kirim. Jadi benar-benar harus orang-orang yang memiliki kemampuan pada bidang tertentu untuk proses pengangkutan ini. Peternakan juga memerlukan yang namanya standarisasi, kemudian penyortiran, dan pengelompokan berdasarkan apa? Berdasarkan standar produk yang diinginkan oleh konsumen. Kalau konsumen maunya susu yang segar, berarti kita harus berikan susu yang segar. Kalau konsumen menginginkan telur yang baru dihasilkan oleh ayam petelur, berarti kita harus memberikan ayam petelur yang baru, telur yang baru. Begitu. Lalu, produk peternakan itu tidak tahan lama.
sehingga butuh yang namanya penanganan. Dia mudah busuk, mudah rusak, perlu penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga apa? Menjaga mutu kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Nah, penanganan ini perlu yang namanya pengepakan nih, pengepakan, pendinginan, serta pengangkutan yang cepat sesuai dengan jenis produk yang akan kita salurkan. Selama pengangkutan, tingkat kelembaban, suhu harus tetap dapat dikontrol dan harus benar-benar bisa jauh dari goncangan yang terjadi pada saat proses penyortiran barang. Selama pengangkutan, ya, pengepakan produk itu berfungsi untuk mengurangi namanya kerusakan selama proses pengangkutan dan melindungi produk selama proses penyimpanan. Nah, jenis dan cara pengepakan itu disesuaikan dengan jenis produk yang ada, kemudian angkutannya seperti apa yang digunakan, serta jarak jauhnya proses pengangkutan itu. Semakin lama jarak yang akan ditempuh, maka goncangannya juga akan semakin panjang. Jadi diharapkan kalau kita menyalurkan produk itu benar-benar harus efisien mungkin dalam proses pengangkutannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini untuk apa? Untuk mengurangi yang namanya jumlah kerusakan, kebusukan dari produk, serta dapat bertahan lebih lama, ya, sebagai pelindung dari serangan hewan pada saat proses pengangkutan barang. Kemudian ada beberapa pengelolaan secara sederhana dalam produk peternakan yang dapat bertahan lebih lama. Contohnya apa? Dendeng sapi, dendeng daging, ya, telur asin, ya, kemudian susu yang diubah menjadi keju, susu yang diubah menjadi es krim, itu bisa menjadi pengolahan yang secara sederhana dapat membuat produk peternakan itu bertahan lebih lama. Selanjutnya, perkembangan teknologi industri saat ini itu bisa mengelola produk olahannya. Contohnya apa? Sosis, ya, nugget, ya, itu bisa karena apa? Karena teknologinya yang semakin berkembang menghasilkan produk peternakan yang jauh lebih berkualitas. Sifat produksi peternakan itu memiliki 4 pengertian. Yang pertama, musiman. Yang kedua, memiliki variasi dalam jumlah dan harga yang berbeda. Kemudian biaya produksi yang tersebar. Dan terakhir, biaya produksi itu berbeda di setiap daerah provinsi. Kalau musiman, itu harga daging pada saat hari raya lebaran itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga atau hari-hari biasanya. Kemudian, dia bervariasi dalam jumlah dan nilai. Kalau harga produk peternakan yang beredar di pasar jauh lebih besar, maka harganya jauh lebih turun. Tapi kalau harganya mahal, berarti produk yang dipasarkan itu sedikit. Itu harus benar-benar dijaga oleh seorang produsen, karena produsen ini dia tidak boleh hanya mencari yang namanya keuntungan, tapi dia harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai produk peternakan itu kosong di pasar. Ya. Selanjutnya, wilayah produksinya tersebar. Jadi bisa saja suatu daerah itu sebagai penghasil sapi, penghasil telur, penghasil daging sapi, kemudian kambing, itu bisa saja. Contohnya di NTT. NTT ini merupakan salah satu daerah penghasil sapi, potong, kemudian ternak babi, di mana hampir semua masyarakatnya bisa mengkonsumsi yang namanya sapi. Tapi untuk daging babi hanya sebagian besar saja, ya, yang benar-benar bisa untuk mengkonsumsinya. Kemudian biaya produksinya berbeda di setiap proses atau di setiap daerah produksi. Artinya begini, untuk menghasilkan satu buah telur itu berapa banyak atau berapa harganya, itu bisa dilihat dari harga pakannya. Kalau di TTS itu satu butir telurnya 2.500, sedangkan di TTU harganya 2.200, jadi jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena biaya pakannya jauh lebih murah dalam menghasilkan satu butir telurnya, ya. Selanjutnya, pemasaran merupakan kegiatan produktif. Artinya begini, peternak memelihara sapi, kemudian sapinya dipotong, kemudian diubah menjadi dalam bentuk daging. Nah, peternak tersebut mengubah bentuk-bentuk input peternakan menjadi sapi yang memiliki nilai, dan kemudian sapi tersebut, ya, diubah bentuknya menjadi daging yang siap untuk dijual. Daging itu diangkut ke bagian yang melakukan pengepakan, terutama dalam sektor industri, kemudian diolah ke pihak industri. Namun ada juga sebagian peternak
di mana memberikan dagingnya ke pedagang besar atau pedagang pengecer, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Nah, proses pendistribusian ini nanti ada penentuan harganya. Berapa harga yang akan ditentukan itu tergantung kesepakatan antara produsen sama konsumen. Nah, lembaga pemasaran ini harus mempunyai fungsi dalam proses pengangkutan dan menambah yang namanya kegunaan tempat, di mana lembaga pemasaran ini harus efektif dan efisien dalam proses penjualan pemasaran. Nah, lembaga pemasaran itu melakukan fungsi apa? 1. Pengepakan. 2. Penyimpanan. 3. Pendinginan. Yang keempat, itu pengolahan. Selanjutnya, menambah kegunaan waktu dari daging. Itulah perlu yang namanya pengolahan. Sehingga daging itu dapat bertahan lama dan tidak mudah busuk. Selanjutnya, ada yang namanya fungsi pertukaran, di mana terdiri dari proses transaksi jual beli yang dapat menaikkan harga dari daging tersebut. Selanjutnya, peranan sistem pemasaran. Peranan sistem pemasaran itu yang pertama adalah memaksimumkan tingkat konsumsi dan memaksimumkan yang namanya kepuasan konsumen. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi itu akan berimplikasi kepada yang namanya peningkatan volume. Volume apa? Volume penjualan dan akan merangsang yang namanya peningkatan produksi. Kalau terjadi peningkatan produksi, terjadi pula yang namanya tingkat konsumsi yang tinggi pula, sehingga ketersediaan kerja lapangan itu akan jauh lebih besar, sehingga akan mendorong yang namanya kesejahteraan dan mutu hidup dari masyarakat. Tingkat produksi yang tinggi akan berpengaruh positif kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara makro. Selanjutnya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga meningkatkan daya beli yang potensial dan merangsang yang namanya peningkatan investasi pada sektor-sektor industri, khususnya pada bidang peternakan. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen itu tidak hanya tergantung pada keunggulan, sifat dan karakteristik produk yang memberikan dampak positif kepada konsumennya sebagai seorang pengkonsumsi, juga berdampak hal-hal yang lain pula terhadap bentuk hal negatif. Memaksimumkan kepuasan konsumen, biasanya konsumen itu maunya apa? 1. Produknya bagus, tapi harganya harus jauh lebih murah. Bagaimana kalau kita sebagai produsen kita mau menjual produk kita dengan kualitas yang bagus, tapi harganya murah? Kita rugikan sesuka-suka konsumen saja sekarang. Nah, konsumen itu harus melihat bagaimana memilih produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri, disesuaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh pada setiap bulannya. Memaksimumkan yang namanya pilihan. Ada perlu yang namanya upaya untuk memaksimumkan pilihan konsumen, sehingga alternatif pilihan itu berasal dari produk yang beraneka ragaman. Kalau saat ini harga daging jauh lebih tinggi, maka konsumen bisa beralih kepada produk protein hewani lainnya berupa telur. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup itu tidak hanya ditentukan oleh mutu, tetapi juga kuantitas dan tingkat ketersediaan produk serta jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut, tapi juga oleh mutu lingkungan fisik dan kebiasaan atau kebudayaan setempat. Baiklah, demikianlah pertemuan kita untuk yang ketujuh terkait pemasaran dan distribusi produk peternakan. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Selamat sore.